Kakan Bagot dipanggil nggak? Nggak, dia fokus klub. Do you think I believe? Menarik. Nggak ada yang percaya lah. Ya udahlah, emang kali ini dia nggak main gitu. Cuma kan dia masih sangat muda, masih sangat mungkin untuk membela timnas lagi. Sebenarnya bukan hanya MSTY di bermasalah. Dengan timnas dengan PSSI. Oke. Gue cuma sampai situ aja ngasih taunya. Ya. Jadi nggak hanya dengan satu individu. Hai teman nalar, selamat datang kembali di Tiki Taka, ngobrol bola pakai nalar. Kembali lagi bersama saya Noella, ada Mas Sabto Haryo juga dan Bung Harfa. Welcome back. Thank you. Asik. Hari ini kita kembali dalam segmen komentarin komentar. Tapi kita komentarin komentarnya nggak dari komentator ya, bapak-bapak. Ini Bukan kayaknya belajar dari pengalaman ya. Belajar dari nggak dari komentator. Walaupun mungkin ada komentarnya komentator, tapi nggak jadi judul gitu. Enggak, ini beneran nggak ada. Ini Nggak ada pure ya? dari teman nalar semua. Karena kan selama ini setiap akhir video kita minta teman nalar untuk ikutan komentar kan. betul. Karena emang selalu ada segmennya untuk komentarin komentar dari teman-teman nalar. Oke, kita mulai aja langsung dari yang pertama. Ini ada komentar dari Dodi Supriyanto, driver 5070. Kalau saja Tuan Stefano Lillipali mau berkorban demi kemenangan timnas Indonesia dengan cara menjadi pelayan oleh Romani, yaitu memberikan umpan-umpan terobosan yang berbahaya di kotak penalti timnas China kepada Romani, seperti Diego Simeone yang menjadi pelayan Ronaldo Nazario di Inter Milan untuk mencetak gol. Maka bisa dipastikan 3 poin akan dibawa pulang timnas Indonesia saat menghadapi China di GBK. Amin. 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 Pertama di bawah itu harusnya disambung. Oh enggak ya? Enggak. Kita nggak komentarin itu ya. Bukan guru bahasa Indonesia. Kayaknya gue tahu nih maksudnya siapa nih. Kita nggak komentarin itu ya. Terus driver 5070 lucu juga ya, namanya unik. Kayaknya mungkin ini pembalap sih, Mas. Driver 4848 ya harusnya Pak. Nah, Jakarta Bandung. Nggak tahu ya yang muda-muda ya. Nah, belum lahir kayaknya itu. Saya taunya soalnya JKT 48. Oh iya, Oh, iya. 48-nya beda, Masuk. beda. Ya sebetulnya oke, tapi kurang tepat dalam artian Diego Simeone kayaknya bukan pelayannya Ronaldo ya. DM Dia tukang pukulnya Ronaldo. Iya, cocok itu. Sementara Lillipali benar, kalau Lillipali bisa jadi pelayan karena memang kemampuan dia untuk memberikan assist kan emang eksepsional lah ya. Kita bicara berapa musim dia main di Bali United, di Borneo, itu dia cukup banyak memberikan assist gitu buat pemain-pemain lain gitu. Jadi artinya apa yang kita cari untuk timnas, makanya kenapa Patrick Kluivert mengambil Stefano Lillipali di usianya udah 35 karena kemampuan dia untuk memberikan assist itu. Ya. Walaupun baru 2 game terakhir dia bermain untuk Borneo ya setelah mengalami cedera, tapi paruh musim pertamanya penampilannya cukup fantastis lah bagi Borneo, makanya dia dipanggil. Nah, dan berapa kali kan sempat kita singgung juga ya di episode sebelumnya bahwa ini pemain punya dribble yang bagus, punya kemampuan untuk menarik back, dan pada saat kita tidak tahu dia akan melakukan apa, tiba-tiba dia bisa melakukan umpan gitu. Dalam posisi terjepit pun dia bisa melakukan umpan yang bisa berujung assist gitu. Salah satunya waktu itu kita singgung waktu lawan Turkmenistan, lagi uji coba, kita agak susah gitu mencetak gol, Lillipali masuk, tiba-tiba dia giring bola ke samping, tiba-tiba dia ngumpan dan menjadi gol. Nah, kemampuan pemain seperti itu kan memang dibutuhkan timnas gitu. Dan kalau tadi dibilang berkorban, ya kayaknya nggak berkorban juga ya. Maksudnya emang fungsi dia sebagai pemain yang penyuplai pada tim gitu. Maksudnya mungkin berkorban, jangan selfish, mungkin itu ya. Maksudnya jangan ingin menunjukkan bahwa lu baru dipanggil, lo langsung ingin menunjukkan kualitas dengan bermain selfish gitu. Tapi play as a team, mungkin itu pesan yang coba dikirim oleh Dodi Supriyanto gitu. Jadi ya benar, saya juga setuju, Lillipali layak menjadi pelayan bagi pemain-pemain depan yang lain untuk memberikan assist-assistnya. Dan juga ya harapannya pasti 3 poin ya. Bisa kita dapatkan in order kita lolos ke round 4 sesuai prediksi di awal banget kita waktu round 3 baru mulai. Dan 3 syarat utama untuk lolos yang saya sebut, menang lawan Arab, menang lawan Bahrain, menang lawan Cina. 2 udah tereksekusi, tinggal 1 lagi. Pertama, kalau dari narasi awal ini berarti harus sering-sering cek darah nih Mas Dodi nih.
gitu, karena dia tahu Ronaldo, tahu Diego Simeone, jadi umurnya berarti udah lumayan tua lah. Itu pertama, ya kan. Yang kedua soal Stefano Lillipali. Ada 2 faktor menurut gua kenapa dia dipanggil, dan itu adalah faktor yang acceptable. Pertama tadi udah dijelasin sama Mas Aryo soal umpan dia, semua kita tahu lah. Terutama sebenarnya penampilan terbaik dia musim lalu. Salah satu penampilan terbaik dia musim lalu, double digit gol dan juga assist. Dan gayanya ini sebenarnya mirip dengan posisinya Ragnar. Jadi dia suka melebar ke kiri, either dia kasih crossing, diagonal crossing, atau umpan terobosan. Memang eksepsional betul soal umpan segala macam, dan memang mentally dia memang seperti itu. Nah, kedua yang kalau gue lihat yang menarik di sini adalah soal motivasi. Usianya kan udah 35 atau 36 lah kurang lebih ya. Dan udah absen 1,5 tahun kurang lebih dia membela timnas. Terakhir itu yang tadi disebutkan sama Mas Aryo waktu lawan Turkmenistan, mungkin September atau Oktober 2023 lah, gue lupa. Jadi alangkah indahnya di ujung karir dia akan dikasih kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik buat Merah Putih. Iya kan, gue rasa ya kecuali kita lolos Piala Dunia, gue rasa dia ada kans lagi untuk main. Tapi kan abis ini turnamen besar yang berikutnya kan adalah Piala Asia 2027. I don't think he will play anymore gitu kan. Jadi itu mungkin yang ingin dilihat juga dari Alex Pastoor dan juga Patrick Kluivert untuk bisa mengeluarkan semua kemampuan dia. Dan yang ketiga juga karena demand and supply. Jadi orang harus sering ingat pemanggilan pemain itu kadang-kadang bukan soal bagus jelek juga, soal ada di situ atau enggak pemainnya. Kayak striker, kenapa Ramadan Sananto dipanggil lagi? Ya sorry itu saya karena di situ kering. Mau nggak mau dia dipanggil dengan kualitas yang mungkin biasa-biasa aja. Demikian juga dengan Stefano Lillipali. Nggak ada Ragnar di sana, nggak ada Marcelo Ferdinand di pertandingan pertama. Jadi perlu gelandang second line. Itu makanya dia dipanggil, dan dia menurut gue sangat acceptable. Dan satu lagi, kita udah bahas kalau nggak salah ya, di edisi sebelumnya, gue lupa. Atau belum, gue nggak tahu. Dia waktu nggak dipanggil, setahu gue nggak terlalu banyak koar-koar. Gitu. Jadi secara attitude, ini momen bagus. Dan yang gue lihat beberapa kali ketika liputan timnas dulu, ini orang apa ya, mannernya bagus, terus kita bisa lihat cara dia jaga kebugaran itu sangat disiplin, masih seperti Eropa lah gitu ya. Apa memang benar-benar seperti itu? Kita kan nggak bisa lihat week in week out ya. Itu bisa dilihat dari dia usia 36 masih shape. Nah itu berarti memang di belakang itu dia trainingnya dengan benar gitu. Jadi ya welcome back to timnas, dan mudah-mudahan gue pengen lihat dia main. Entah mungkin babak kedua atau mungkin sebentar atau starter, nggak tahu. Dan di sosial media banyak banget yang excited loh dengan ada nama Lillipali di sana. Banyak banget yang nge-share di sosmed, di Instagram itu kayak excited ya untuk melihat Lillipali nanti, semoga dimainkan kayak Bung Harpa bilang. Oke, komentar selanjutnya ini dari Rumah Chat. Elkan Bagot itu masalah awal dengan STY akibat penolakan saat liburan. Jadi masalah besar hingga STY out, dan setelahnya kesalahan fatalnya saat Maret setelah ganti pelatih. Dia dipanggil, dia menolak dengan alasan lebih memilih fokus ke klub. Itu yang menjadi faktor mungkin federasi ngambek. Nah, ini kita pernah bahas di sini nih. Waktu itu kita bilang red flag. Oke deh, gue coba step in dulu lah untuk soal ini ya. Soal liburan itu kan sebenarnya bukan hanya STY dia bermasalah. Dengan timnas, dengan PSSI. Oke, gue cuma sampai situ aja ngasih taunya. Jadi nggak hanya dengan satu individu. Kalau dengan STY aja, STY kan udah nggak ada. Oke, kita ikuti nih logika ini nih. Ini agak sedikit serius nih. Oke, Maret gue ngomong langsung dengan salah seorang PSSI lah. Ya, nggak usah gue sebut nama, tapi lu kasih tahu, Bang. Bang Ilham. Makanya kan, gue usah kasih tahu, Bang. Elkan Bagot dipanggil nggak? Nggak, dia fokus klub. Do you think I believe? Menarik. Nggak ada yang percaya lah. Nggak ada international break tuh nggak dilepas dan pemain ngomong. Semua tuh muara pemain itu untuk membela timnas. Apalagi dia memilih warga negara Indonesia instead of Thailand. Kalau Inggris ya susah lah ya dia bersaing. Ya karena kan dia pengen main timnas kan gitu. Oke lah, anggaplah itu benar. Sekarang apa lagi? ST udah nggak ada, klubnya udah selesai bertanding, dan dia udah di Bali. Dan dia nggak bawa pacarnya, bukan liburan, dan sekarang lagi di Jakarta nih. Lagi di Jakarta, gitu. Ya kalau bukan untuk itu, apa? Kalau gue sih menggambarkannya ya, ada hubungan lama yang coba diperbaikin tapi nggak jalan.
Mungkin seperti itu kira-kira. Mas Aryo silakan tambahkan. Menarik nih teman nalar. Umpan tajam. Kalau Lili Pali kan umpan tajam ke Ole, kalau gua ke Mas Aryo. Kayaknya udah terwakili sebetulnya. Terwakili ya ungkapan-ungkapan. Ya memang wajar kalau publik bertanya-tanya. Karena kan tidak pernah ada komentar dari Elkannya sendiri. Iya, betul. Entah dari waktu itunya STY sendiri, entah itunya dari PSSI juga. Yang ada cuman masalah liburan. Yang pertama kan pemanggilan. Kalau dia yang lama nggak dipanggil kan ada faktor cedera juga. Ada faktor nggak konsistensi di permainan dia sebelum ini gitu. Jadi wajar kalau memang nggak dipanggil. Yang kita selalu bilang timnas kita sudah full dengan pemain-pemain belakang yang bagus-bagus sehingga hilang satu orang tuh tidak terlalu berpengaruh lah, bisa dibilang seperti itu gitu. Makanya kenapa kalau orang ngeributin Elkan, ya udahlah emang kali ini dia nggak main gitu. Cuma kan dia masih sangat muda, masih sangat mungkin untuk membela timnas lagi gitu. Cuma kalau tadi nyambung logika tadi ya, maksudnya banyak yang sebetulnya kayaknya nggak sesuai gitu ya. Betul. Kalau dibilang waktu itu dia fokus di klub. International break rata-rata kan enggak gitu. Cuman kan di championship memang tetap bermain kalau international break, dan dia baru mulai lagi masuk tim. Jadi wajar kalau pada saat itu dia fokus di klub gitu. Cuman kemarin kan sempat keluar juga ya statement dari Pak Arya ya, yang dia bilang Elkan fokus di klub ya. Maret. Bukan yang kemarin. Nah, cuma dia mengacunya tuh ke Maret. Oh, tunggu, dia mengacu ke Maret. Mengacu Maret. Nah, makanya ditambahin begini. Ya, memang sekarang dia udah selesai, cuman ya mungkin dia mau tetap fokus di klub. Iya. Jadi ngambang-ngambang. Yang gue inget gitu. Dia statement, soalnya ini statement baru kan. Iya, itu mengacu ke Maret. Mengacu ke Maret dan statementnya masih berkutat pada itu di klub gitu kan. Ya wajar kalau publik bertanya-tanya gitu. Ya selama kita belum mendapatkan jawaban dari Elkan, dari PSSI secara langsung itu yang juru bicaranya yang ngomong lah, Pak Eriknya langsung. Akhirnya kita berasumsi kan. Iya, kan gitu. akan gini terus gitu. Cuman ya saya sih melihat ini pemain masih punya potensi. Masih sangat muda. Jadi dalam berapa tahun ke depan ya pasti dia akan tetap balik lagi ke timnas kita sih. Sama ini loh, ada alasan juga katanya karena udah lama nggak main di timnas, jadi chemistry-nya nggak ada. Ya come on lah, Lili Pali apa kabar? Lili Pali lebih lama lagi nggak main. Oke, Lili Pali sebelumnya udah bela timnas lama. Cuman kan pemain yang dia main dulu emang sekarang kan beda. Apa dia dulu main sama Joe Pelopesi? Apa dia dulu main dengan Ole Romney? Apa dia dulu main dengan Jay? Kalau si Elkan Bagot kan posisinya kan emang krusial ya, lini belakang. Maksudnya kan pemain yang seperti Hilgers kan juga nggak bisa tune in langsung gitu kan. Emang butuh chemistry gitu untuk main di ini. Kalau Elkan masuk kan emang udah lama dia nggak main jadi bagian dari 3 back kita gitu. Jadi ya, masih ada sedikit masuk akalnya sih gitu loh. Begitulah. Emang soal satu nama ini dari episode-episode kita sebelumnya banyak selalu selalu muncul dan selalu membuat pertanyaan. Iya, sebenarnya pertanyaan ini dan asumsi ini hadir karena tidak ada penjelasan yang clear. Kalau dijelas apapun alasannya, kalau itu clear, ya udah selesai. Jadi bukannya kita mau bilang, udah bahas aja yang dipanggil, ya enggak, karena ya ini kan bagian dari tim juga, orang Indonesia juga, pernah berjasa buat kita juga. Ya kalau kemudian ada sesuatu yang nggak clear, ya wajar kalau kita bahas. Dan ini kan juga berdasarkan komentator kan. Yes. Oke, selanjutnya ini ada komentar dari YXY3118. Yang Anda bilang supporter bodoh itu adalah diehard garda terdepan supporter timnas yang datang ke stadion murni mendukung timnas, bukan agenda kerja dan sebagainya. Masalah membu lagu nasional, saya rasa sudah sangat soft mengingat bagaimana tim tamu memperlakukan kita di rumahnya. Toh juga bukan ke semua tim tamu supporter kita melakukan hal demikian. Nah, ini kayaknya ngarah ke Bahrain yang pas kita maksudnya kayaknya yang gue bahas kan waktu itu, kayaknya gue bahas di sini tentang hukuman kita. Sama Bung Harpa juga ya? Bung Harpa hukumannya kan kayaknya bahas di situ kan. Kan gue bilang apapun yang kita lakukan yang berada di luar koridor yang memang dilarang, sesoft apapun tapi itu larangan, ya nggak bisa kita lakukan gitu loh. Maksudnya ngebu national anthem mau sesoft apa disebutnya oleh YXY 3118 ya tetap aja itu nggak boleh dilakukan gitu loh. Apapun latar belakangnya, apapun yang pernah kita rasakan saat kita away, ya biarkan tim away itu yang kena hukuman pada saat menjamu kita gitu. Jangan kita gantian memperlakukan seperti apa yang dilakukan
di laga UE itu gitu. Ini loh. relate banget sama episode sebelum ini ya, Iya. yang kita bahas soal supporter. Ini kayaknya gue yang ngomong deh ini. Ini gue juga ngomong gitu kan. Sama Bung Arpa juga National Anthem kan udah pasti nggak boleh dibu itu pasti akan ada hukuman. Iya. Kita sudah tahu dan pasti fans sudah tahu gitu. Iya. Sekesal-keselnya ya lo mengeluarkan itu ya ada risikonya seperti itu. Kita yang rugi. Yang rugi kita juga dapat hukuman dan juga yang xenophobic chance itu kan juga itu juga nggak boleh, nggak diperbolehkan gitu. Dan semualah kan saya bilang nggak cuma fans ya. Maksudnya kan pemain kan juga dengan gestur-gestur yang memang tidak diperbolehkan. Yang saya contohkan kan tepuk tangan kan ke arah wasit gitu kan. Di sini kan dianggap keren lo bisa dengan sarkas meledek wasit gitu. Lu tuh nggak boleh lakukan itu lo gitu loh. Terus tadi gue contohin juga sama UK, lu sikut balik. Dia nyikut gua duluan. Nggak bisa, tetap kena merah. Ya, lu bukan pemain bola kalau lu mau melakukan itu, lu nggak boleh main bola gitu loh. Jadi ada koridor-koridor yang nggak bisa kita lakukan. Ada kesalahan-kesalahan yang tidak bisa kita lakukan selama itu ada di koridor olahraga dan juga sepak bola gitu. Itu yang harus kita ingat selalu lah gitu. Mau kita sekecewa apa, kita mau sekesal apa, ya kita harus ingat apa yang boleh dan apa yang nggak boleh gitu. Iya, dan kita tuh paling sering merasa, oh kita diinjak-injak loh, gitu paling sering. Terus merasa kita punya hak balik melakukan seperti itu. Padahal itu pun belum tentu benar. Kan gue kasih contoh kan, waktu di Vietnam itu, waktu di GBK, kita menghina mereka dengan alasan kita dihina di media sosial. Padahal setelah kita menghina lagu kebangsaan dia, di Midin, lagu kebangsaan kita berkumandang, kita nggak ada satupun digangguin. Iya. Nah, Australia juga gitu. Di Sydney, semua orang berdiri menghormati. Jadi, kita ini sering seperti itu, merasa diinjek-injek, merasa, wah, kita balas segala macam. Dia orang ke Bahrain nggak dia? Dia ke Bahrain nggak? Nonton nggak waktu lagu kebangsaan kita dikumandangkan, dihina nggak? Oke, kita semua setuju wasitnya bermasalah kan. Tapi kan ya udah wasitnya gitu loh. Tetap yang kata Mas Aryo bilang, ya kalau kita ngelakuin ini ada resiko juga. Mau nggak nih orang nanggung? Nggak, pasti nggak. Itu tipikal banget itu. Gua hafal banget gitu. Sekarang kehilangan berapa? 3, 4, 5 miliar potensi pendapatan, sekitar segitu. Belum turunannya, belum juga semangat yang ditularkan oleh di stadion, ya? dua kurva itu kan. Dan dia bilang datang ke stadion murni mendukung timnas, bukan agenda kerja. Emang dipikir kalau kita misalnya kayak liputan itu kita nggak perang di situ. Gue udah berkali-kali cerita ketika preskon waktu lawan Irak di U23 itu ada wartawan Irak yang bertanya ke Sintayong secara sarkas. Kasarnya itu gue bela dengan mengatakan you are not the only one in this room. Saya mau nanya gitu untuk ngasih tahu bahwa lo ada temennya gitu. Nah ini yang kadang-kadang gimana ya? Kita merasa tuh jangan yang paling kita mendukung timnas, yang paling berhak untuk membu lagu kebangsaan. Yang kalau ada akibatnya nggak mau tanggung jawab, pasti nggak mau tanggung jawab ini. Gitu. Karena sekarang siapa coba? Kemarin kita menghina Bahrain dengan xenofobia, nggak ada yang tanggung jawab. Yang tanggung jawab PSSI. Nah, itu. Yang rugi kita. Yang rugi kita, yang tanggung jawab PSSI. Dan ingat, sesoft apapun itu pelanggarannya, kalau namanya pelanggaran ya pelanggaran. Iya, mendingan curahkan energinya tuh untuk bikin koreo, untuk bikin chansas yang mendukung, seperti itu kira-kira. Begitu Mas? Saya nggak nampar dia, saya cuma naruh tangan di pipi. Cuma ngelus gitu. Iya, kayak gitu tetap logikanya. aja tangan lo udah nyentuh pipi udah orang nyentuh. gitu. Iya. Alright. Selanjutnya ini ada komentar dari Taufik. Sepertinya para konten kreator juga perlu diedukasi, terutama konten kreator di TikTok yang suka menggiring opini menyesatkan. Mereka merasa paling paham sepak bola. Kenapa harus ada TikToknya? Ya mungkin sosial media lah ya. Sosial media ya. Gini, dianggap Gimana, katanya Mas suka Aryo? menggiring opini dan menyesatkan. Gimana nih untuk konten kreator ya? Nah masalahnya kan konten kreator ini luas banget ya. Iya. Ada masyarakat Ini gue antara setuju nggak setuju sih. pencinta, ada dari komentator. Ada benernya juga, ada kurang tepatnya juga. Oke. Contoh yang gue sepakat adalah salah satu paling yang gue clear waktu ini mungkin udah beberapa kali gue ceritain ya, kalian mungkin bosan. Waktu di Cina, di foto tuh busnya, ya kan? Wah guys, ada gue nggak usah sebut nama. Bus jelek itu. Nggak, padahal nggak jelek kan? Iya kan? Wah guys, kita dikasih bus gini. Kalau di Jakarta kita kasih apa ya? Wah Kopaja aja kasih, wah parah loh gitu. Padahal gue udah masuk busnya bagus banget. Cuman dia nggak ditempelin stiker. Yeah. Kalau China ditempelin stiker merah. Nah itu menggiring opini, gue setuju nggak boleh. Yeah. Tapi kalau lu mengungkapkan satu fakta yang memang mau nggak mau harus diluruskan Dan untuk tidak, keadilan. dan tidak sesuai dengan
apa yang lo mau gitu kan. Maksudnya tidak sesuai dengan betul, dengan yang netizen. Ya lo harus terima. Iya. Gitu. Misalnya ada fakta nih satu hal yang kurang baik dari seorang pemain timnas. Yang memang mau nggak mau harus kita ungkapkan. Memang nggak semua juga harus kita ungkapkan ya. Yeah. Ada juga yang kayaknya ini nggak pantas lah gitu. Ini personal atau privacy ya udah gitu. Tapi kalau ini demi for the sake of the team, misalnya dia toxic nih pemain ini misalnya ya contoh nih. Karena begini, ya apa boleh buat gitu loh. Nah itu yang kata Mas Aryo bilang. Mungkin dia nggak suka menerima fakta ini, jadi menolak. Nah ini yang susah. Sering kali terjadi juga ya. Jadi gue bilang nih 50% gue setuju, 50% enggak gitu kan kadang-kadang narasinya gitu kalau kita ngomongin fakta jangan bikin gaduh dong gitu. Iya, sering banget tuh. Standar banget itu. Ya, gue kena korban sendiri sih di sini. Iya kan? Ketika abis siaran di sini, gue mengomentari sesuatu yang tidak sejalan dengan beberapa fans lah ya. Padahal ya faktual juga. Dianggap kontra lah ya. Tapi kan selalu gue bilang, gue ngomong kan pasti ada base-nya ya. Yes. Pasti ada datanya. Saya punya bukti, Pak Mas Aryo berbicara sesuai fakta. Ini dia. Pasti ada risetnya gitu. Walaupun emang tidak mengenakan buat kita, tapi ya gue ungkapkan itu sesuai dengan kapasitas gue sebagai ya jurnalis, sebagai pengamat gitu. Kalau lo tanya gue sebagai fans, anjir nih, pasti gue akan begitu gitu kan. Tapi kan yang ditanyakan ke gue adalah gue sebagai pengamat, sebagai jurnalis. Jadi yang gue tuturkan ya sesuai dengan fakta-fakta yang gue tahu, data-data yang gue kumpulkan, dan itu adalah sebuah kebenaran gitu. Tapi karena sedang emosi gini-gini akhirnya muncullah nggak tahu kreator, nggak tahu apa dengan motong, ramai di sana. Mas lu diomongin di sini, Mas lu diomongin di sini. Gue nggak tahu lagi, soalnya kebetulan waktu itu kayaknya TikTok gue lagi crash dah. Waktu itu lagi nggak bisa buka TikTok gitu. Jadi yang gue tahu cuman ada yang di YouTube sama di Instagram gitu kan. Wah, gue pas nggak lihat lagi yang ada di TikTok gitu. Tapi ya banyak banget Mas, banyak yang nyerang gini. Ya itulah dianggap apakah gue menggiring opini bahwa itu sebuah kesalahan. Apakah enggak, tapi akhirnya terframe seperti itu gitu kan. Gue dianggap sebagai yang salah gitu. Tapi gue senang loh kalau ada orang yang berkelahi ide. Dia counter pernyataan gitu, gue senang banget, serius. Cuman kalau lu udah, ya itulah, tau kan yang katanya cuman menghujat, ya itu nggak gue baca dan nggak gue pedulin, gue anggap tuh sampah lah gitu. Tapi kalau, Bung, saya nggak setuju gini-gini, dia dijelasin tuh, oh oke. Ya sama. Gue mungkin setuju sama lu jadinya, atau mungkin gue tetap nggak juga ngasih gue perspektif gitu. Lu nguji hipotesa gue, ya either gue memang akhirnya setuju sama lu, kayaknya gue salah, lu bener, atau enggak, lu nggak ujian lu tuh hipotesanya nggak kuat untuk lunturin gua, ya udah nggak masalah gitu. Tapi kalau udah kata-kata kasar sama babi buta, nggak gua anggap lah. Gitu. Iya banyak juga yang fans lama gitu ya, dan dia, Mas, gua agak kecewa nih. Nah, gua senang tuh kalau gitu. Agak kecewa nih dengan statement ini. Nggak apa-apa. Akhirnya dijawab, gua jawab gini. Akhirnya kemarin tuh yang banyak yang mungkin saat itu emosi akhirnya. Wah, ternyata yang diomongin Mas bener ya. Iya, ada gitu juga. Ternyata ini bener ya, ternyata bener. Betul. Ya memang karena nggak ngasal itu kali ya. Dan kita juga kadang-kadang nggak bisa jelasin full kan di situ kan. Alasannya mungkin kita tahu. Kalau itu gua udah full jelasin ya. Enggak, kalau lagi awal-awal statement itu keluar kan, udah full juga. Langsung dijabarkan soalnya. Ya, mungkin emang pengen ngobrol sama Mas Sabtu aja kali ya. Soalnya biasanya haters tuh suka pakai cara sebenarnya lovers. Iya. Cuman begitu ketemu lemes juga. Ya, tapi berarti itu ya gini ya, sebenarnya mau kontennya apapun, kreator ini bikin konten apapun sebenarnya balik lagi kita penonton kan. Apakah kita tergiring atau enggak sih? Iya dong. Kan tergantung ininya juga, argumennya itu kuat nggak dasarnya. Itu sebenarnya. Begitu. Berarti pintar-pintar kita sebagai penonton juga ya. Iya, tapi resiko lah. Menonton. Ya, baiklah. Ini komen terakhir? Oh iya, ini komen terakhir. Wah, udah. Waduh, padahal mau ngobrol nih. Iya, masih lagi gigi 5 langsung masuk kalau gitu tangan. masih ada 10 komentar lagi. Waduh, saya nggak bisa. Oke, baiklah, terima kasih Bung Harpa, makasih Mas Sabto, sama-sama, teman nalar. Berikan komentar-komentar kalian juga dari komentar yang tadi sudah ditampilkan. Di sini teman nalar komentarin komentar dari teman nalar. yang sudah komentar. Ngomentarin komentar. Terima kasih sudah nonton teman nalar. Jangan lupa like, share, dan komen YouTube channel Nalar Sport TV. Dan jangan lupa sekarang Tiki Taka dan School of Football bisa kalian saksikan atau stream di Spotify. Jangan lupa juga follow Instagram kita @nalarsporttv. Saya Noella, Mas Sabto Haryo, Bung Haris Pardede pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa, bye-bye.